pastinya. Kakak Melda sehat ya? Sehat. Kakak Sari gimana? Puji Tuhan, Kak Sari sehat. Adik-adik di rumah gimana nih? Semoga masih pada sehat ya. Amin. Nah, sekarang kita mau di hari Minggu ini kita mau mulai kelas Orang Musa. Adik-adik. Adik-adik udah mandi belum sih? Udah dong, udah pakaian rapi, udah siapin Alkitabnya. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita baca firman Tuhan nanti, kita mau nyanyi satu lagu ya. Boleh Kak? Nanti abis kita nyanyi satu lagu, Kak Melda yang membuka dalam doa. Oke? Yuk, kita mau nyanyi lagu apa Kak Melda? Kita mau nyanyi lagu Do Re Mi. Nah, udah lama ya? Kita lama ya. Yuk adik-adik di rumah bareng-bareng ya. Yuk. Buka di dalam doa. Ayo, oke adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan kondisi yang sehat. Sebentar kami ingin memulai Bapa ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang dibawakan firman-Nya oleh Kakak Sari nanti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami anak-anak terang Bapa, anak-anak yang memuliakan nama-Mu. Berkatilah keluarga kami agar selalu sehat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kakak Melda. Sama kakak. Yo, adik-adik yang sudah siapkan Alkitabnya tadi di samping, sekarang diangkat Alkitabnya, kita buka firman Tuhan hari ini. Diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Lukas, perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian apa ya kak? Perjanjian baru. Mana nih Lukas kakak? Oke yuk. Lukas berapa kakak? Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Oke. Oke. Kak Sari baca ayat 56, Kamelda seterusnya, nanti kita ganti-gantian ya. Oke kak. Oke. Lukas 22 ayat 56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, kita nih kan menjelang apa ya? Beberapa minggu menjelang Jumat Agung dan menjelang Paskah. Jadi beberapa minggu terakhir mungkin adik-adik juga sudah menyadari kalau kita perikop kita nih berhubungan lah dengan peristiwa Paskah gitu ya, sebelum Paskah dan sebelum Jumat Agung. Termasuk ayat kita hari ini. Kalau kita baca tuh di perikopnya, judul perikopnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Gitu. Jadi ini kisahnya tentang kalau kita mau menyambungkan dengan peristiwa sebelumnya gitu ya. Ini ada di Taman Getsemani dan Yesus ditangkap. Jadi setelah Yesus ditangkap Taman Getsemani, adik-adik mungkin ingat ya ceritanya 2 minggu yang lalu ya kakak ceritain. Jadi Tuhan Yesus ditangkap, dibawalah dia ke rumah. Kalau kita lihat ayat 54,
ayat 54 di rumah Imam besar. Nah, di rumah imam besar itu kalau kita baca di kalau kita baca di kitab lainnya gitu ya, itu namanya Kayafas. Imam besar itu namanya Kayafas. Nah, ketika Yesus dibawa nih adik-adik ke rumah imam itu, Petrus siapa sih, Kamelda? Petrus adalah salah satu murid Yesus ya. Jadi dia melihat gurunya ditangkap, dia tuh merasa cemas, khawatir gitu. Aduh, guru aku ditangkap nih, bagaimana ya? Nanti mau diapain ya? Dia khawatir. Itulah sebabnya dia mengikuti tuh adik-adik. Dibilang Petrus mengikuti dari jauh. Tapi dia khawatir, tapi dalam satu sisinya lagi dia juga takut. Kenapa dia takut, Kamelda? Karena takut orang terdekatnya ditangkap. Nih mau diapain ya, Kak? Jadi dia khawatir Kalau kenapa-napa gitu. Ya, atau enggak jangan-jangan nanti aku juga ditangkap lagi. Aku diseret-seret lagi, ikutan dihukum ya kan. Dia takut. Makanya dia cuma berani lihat dari jauh. Nah, jadi ketika malam-malam itu Petrus pada akhirnya duduk di tengah-tengah dengan orang-orang itu. Jadi mereka menyalakan api. Petrus bergabung tuh dengan orang-orang yang menyaksikan penangkapan Yesus gitu. Dia duduk di tengah-tengah itu. Nah, ketika itu ternyata ada satu orang yang mengenali Petrus. Nih kita baca ya, ada di ayat 56. Dia bilang begini, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Dia ini mengacu ke Yesus ya. Tapi Kamela tahu nggak apa yang dikatakan Petrus? Dia bilang, bukan, aku tidak kenal dia. Gitu, Kak. Iya, dibilang Petrus menyangkal dia, dibilangnya nggak kenal. Nah, adik-adik tahu nggak sih arti menyangkal itu apa? Ayo, Kamelda mungkin mau bantuin? Menyangkal itu dia tidak mengakui atau dia tidak membenarkan pernyataan tersebut. Padahal iya, tapi dia bilang tidak. Dia menyangkal. Tidak. Kalau secara sederhana kita bisa bilang dia bohong. Yes. Dia kenal tapi dia tidak bicara jujur. Dibilang saya nggak kenal. Padahal jelas-jelas Petrus kenal ya. Kan bareng-bareng terus tuh bukan berdua, beramai-ramai dengan murid yang lain. Penginjilan dari satu kota ke kota lain. Masa nggak kenal? Nggak mungkin. Artinya Petrus berbohong. Petrus menyangkal. Gitu. Tapi ada lagi orang yang lain, gak berapa lama dibilang ayat 58, ada lagi yang kenal. Terus dia bilang sama Petrus, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata apa, Kamelda? Bukan, aku tidak. Nah, dia menyangkal lagi. Jadi menyangkal yang kedua kali. Terus ya lanjut ya, di ayat 59, kira-kira 1 jam kemudian, jadi gak langsung, jadi ada jeda 1 jam kira-kira gitu ya, ada orang lain yang ngomong. Kenal juga dia ternyata. Dia bilang begini, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab dia orang Galilea. Gitu. Apa yang dikatakan Petrus, Kamelda? Dia Petrus bilang, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Tuh, jadi dia menyangkal yang ketiga. Ketika Petrus selesai mengatakan itu yang tadi Kamelda ngomong, berkokoklah ayam. Tuh. Apa sih artinya? Kenapa sih, Kak? Kenapa sih berkokok ayam itu menjadi sangat penting dan dicatat dalam Alkitab? Ayam berkokok kali, Kak, setiap hari misalnya gitu. Mungkin ada yang bingung, kenapa itu harus dicatat dalam Alkitab? Rupanya hal tersebut sudah pernah dikatakan Yesus sebelum peristiwa ini, dibilang gitu. Coba kita lihat ya, kakak tadi sudah mencari. Coba lihat Lukas 22 ya, ayat 34. 34 kita maju ya adik-adik, ayat 34. Oke, sudah ketemu. Jadi konteksnya ini Tuhan lagi bertanya lah sama Petrus gitu ya. Dan situ Petrus bilang, aku bersedia masuk penjara. Coba ayat 33 dulu ya. Petrus bilang, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Gitu. Jadi Petrus ini membuktikan kalau aku akan setia sama Tuhan apapun yang terjadi. Aku akan berjuang bersama Tuhan segala macam gitu lah ya. Tapi apa jawaban Yesus? Ayat 34. Aku berkata kepada kamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi sebelum kejadian Yesus menyangkal Tuhan Yesus tadi yang 3 kali, Tuhan Yesus sudah tahu sebenarnya kalau kamu pasti nanti kamu akan menyangkal aku kok gitu. Maksudnya ya Petrus bisa ngomong, tapi ketika sudah diperhadapkan dengan kondisi yang tidak enak gitu ya, ya orang bisa menyangkal gitu ya. Bisa berubah dalam kondisi tertentu ya. Dan Tuhan tahu. Tuhan sudah tahu. Ya Tuhan adalah Tuhan gitu ya. Dia Maha tahu memang. Gitu. Itulah di ayat 60, berkokoklah ayam. Nah, ayat 61 apa yang dilakukan Tuhan? Jadi
Kasari membayangkannya gini, jadi posisi Tuhan ditangkap, diadili, dan posisi Petrus yang mengelilingi itu bersama orang-orang, posisinya mungkin tidak jauh ya. Jadi Tuhan Yesus bisa secara langsung melihat Petrus gitu. Dan ketika Tuhan memandang Petrus, Berpalinglah. Petrus inget tuh, oh iya, dulu Tuhan Yesus pernah bilang, sebelum ayam berkokok hari ini aku akan menyangkal Tuhan 3 kali, dan memang kejadian gitu. Disitulah dia apa yang terjadi, Kamelda, ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dengan sedih Petrus. gitu. Artinya apa sih kalau dia pergi keluar dan dia menangis, Kamelda? Sepertinya dia tahu gitu, ini yang dilakukan dia tuh salah. Dosa. Jadi dia sudah berdosa nih. Tuhan Yesus padahal tahu nih aku bakalan menyangkal dia 3 kali. Lalu pas Tuhan Yesus tadi mau dibawa keluar itu kan, Tuhan Yesus berpaling kan sama Petrus. Petrus lihat, dia bersedih hatinya, sedih sekali adik-adik, sampai dia menangis, makanya dia keluar kan. Iya betul. Nah jadi kira-kira begitulah ceritanya. Maksudnya dia menyesal, dia sedih, dia sudah jatuh dalam dosa gitu ya. Nah kalau kita kembalikan lagi nih ke adik-adik yang di rumah, pernah nggak sih adik-adik itu mengalami apa ya, peristiwa yang mirip-mirip lah sama si Petrus ini? Misalnya dia sudah tahu yang baik bagaimana, kayak Petrus kan tahu lah ya, dia yang baik bagaimana, nggak boleh bohong, nggak boleh bersaksi dusta segala macem gitu ya, harus setia mengikut Tuhan Yesus. Tapi toh Petrus sendiri bisa jatuh dalam dosa gitu. Adik-adik kira-kira pernah nggak nih, kita sudah tahu yang baik tapi kita tidak melakukan, Menyangkal gitu, adik-adik menyangkal, pernah nggak? Kalau Kamelda ada nggak sih pengalaman kayak gitu, Kamelda? Pernah, Kamelda pernah ya. Kamelda kan juga banyak dosa ya, tapi Kamelda mau berubah. Kamelda waktu itu pernah menyangkal adik-adik, misalnya di kantor gitu kan, harus mengumpulkan pekerjaan gitu, laporan gitu. Kamelda bilang sudah, padahal Kamelda belum kerjain gitu. Berarti kan Kamelda menyangkal, Kamelda dosa, belum kerjain tapi Kamelda bilang sudah kerja. Tapi Kamelda langsung minta maaf sama Tuhan Yesus, Kamelda langsung kerjain, langsung kasih ke atasan Kamelda gitu. Nah mirip-mirip kayak gitu. Kasari pernah gak? Kasari juga pernah. Misalnya dulu nih ya, pas masih sekolah nih, dulu banget, sekarang sih udah enggak kayaknya. Pas masih kuliah lah, jadi kalau ujian kita kan kadang tidak selalu siap ya kalau ujian gitu kan, tidak selalu belajar, tidak selalu mempersiapkan segala hal lah. Kadang-kadang soal ujian itu susah gitu, kita dalam situasi mepet nih Kamelda nih, aduh kalau ujiannya jelek nggak lulus, tapi kalau nyontek juga dosa, ya kan, bingung tuh kalau. Tapi sih Kasari ya dulu ya pernah sih nyontek gitu. Tapi setelah itu juga ketika hasilnya sudah keluar, walaupun hasilnya bagus ya, pada akhirnya nggak ada rasa puas gitu melihat hasil nilai yang bagus itu, karena itu bukan hasil pekerjaan Kakak sendiri gitu, tapi nyontek gitu, dan itu Tuhan nggak suka. Setelah itu nggak pernah nyontek lagi sih. Setelah itu Kakak Sari mungkin belajar mempersiapkan diri supaya dapat nilai baik, terus jadi Kak Sari seneng kan karena usaha Kakak Sari sendiri gitu ya Kak. Usahanya murni ya, usaha murni kita sendiri gitu. Sama kayak Kamelda juga gitu ya, jadi bisa puas dengan kerjaan Kakak, tidak ditanya-tanya terus gimana laporannya gitu ya. Nah iya, ini juga adik-adik yang terjadi sama si Petrus. Si Petrus itu kalau kita bayangkan lah ya, dia kan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Artinya dia dekat sama Tuhan Yesus, mungkin berdoa bareng, mungkin dikotbahin bareng, segala macam. Ibarat kata dia udah hafal lah semua, apa yang baik, apa yang buruk. Tapi toh pada akhirnya walaupun Petrus adalah seorang rasul Tuhan, dia tetap bisa jatuh dalam dosa. Artinya dia tetap manusia biasa gitu ya. Gitu. Jadi supaya kita tidak jatuh dalam dosa nih, apa sih yang harus kita lakukan, Kamelda? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa, kita harus lebih dekat lagi, mendekatkan diri sama Tuhan dengan cara rajin baca Alkitab, rajin apalagi berdoa, terus rajin juga lihat sekolah minggu ibadah, sekolah minggu, memuji Tuhan ya, mungkin kita nyanyi-nyanyi lagu-lagu rohani. Hal itu bisa mendekatkan kita sama Tuhan, sekaligus mencegah kita ketika dalam posisi terdesak, nyontek nggak ya, bohong nggak ya, segala macam. Nah hal-hal tersebut, berdoa, baca firman dan lain-lain, itu yang bisa menguatkan kita supaya menghindar kita dari dosa tersebut gitu.
Terus nih poin kedua nih yang bisa kita pelajari dari kisahnya Petrus ini adalah poin yang penting itu bukan kapan kita berdosa, Kamelda, karena kita semua pasti berdosa. Tapi ketika kita berdosa, apa yang kita lakukan setelah itu? Respon kita apa? Kak Sari mau ngebandingin responnya Petrus yang tadi kita baca dan responnya Yudas Iskariot. Nah, mungkin adik-adik bingung, kenapa Kak Sari kok dibandingin dua tokoh itu, kenapa? Nah, ini mirip-mirip adik-adik ya. Yang pertama Yudas Iskariot itu dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak gitu ya. Menjual Tuhan Yesus artinya dia berdosa nggak? Berdosa kan? Dia sudah menjual gurunya untuk uang, hanya untuk uang. Nah, yang kedua Petrus, dia sudah menyangkal, berdosa nggak? Berdosa. Nah, tapi respon mereka berbeda, Kamelda. Gimana Kak Sari responnya? Nah, kalau siapa yang pertama tadi, Yudas Iskariot, ketika dia tahu dia berbuat salah begitu ya, sudah menjual, dia menyesal memang. Kalau kita baca di Alkitab setelah ini, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia menyesal, dia menyesali dosanya, dia menangis. Tapi selanjutnya apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri, gitu. Dia bunuh diri dan akhirnya dia jatuh dalam dosa, gitu. Ya sudah, dia jatuh dalam dosa, ya sudah, gitu. Tapi beda sama Petrus. Apa sih yang dilakukan Petrus? Tadi kalau kita lihat nih ya, dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kita bisa melihat kalau Petrus memang menyesal gitu, menyesal sudah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi respon dia selanjutnya apa sih? Dia tuh nggak berhenti di menyesal doang, tapi dia mohon ampun, dia berubah. Dan pada akhirnya kalau kita baca di selanjutnya, dia jadi salah satu penginjil paling besar sepanjang sejarah Alkitab gitu ya. Pada akhirnya dia menginjil kesana kemari lah gitu. Jadi respon dia setelah berbuat dosa, dia nggak berhenti di stop di situ sih. Dia menyesali dan dia mau merubah dirinya. Sama kayak tadi Kamelda tuh, Kamelda tahu, aku bohong, aku nggak mengerjakan tugas. Nah, Kamelda sebagai orang yang sudah tahu firman Tuhan, nggak berhenti di situ doang, tapi dia mau berubah. Oke, aku salah, aku minta ampun sama Tuhan. Selanjutnya aku tidak akan mengulanginya lagi. Ya, gitu. Oke, Kakak. Nah, jadi kalau adik-adik misalnya punya apa sih dosa yang masih sering dilakukan nih, misalnya nakal sama adik gitu ya, mungkin suka kerjain adiknya sampai nangis, mungkin gitu. berantem kecil sama adiknya, dorong atau masih ngelawan sama mamanya, ya. Gitu. Adik-adik udah tahu kan kalau itu dosa dan Tuhan gak suka, makanya berubah gitu ya, jangan ulangi lagi, minta maaf sama mama, sama adik, minta maaf sama Tuhan, gitu. Dan berubah, jangan dilakukan lagi. Berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Betul ya. Jangan lupa juga supaya kita nggak jatuh dalam dosa, kita harus berdoa, baca Alkitab sering mungkin, memuji Tuhan gitu ya. Oke, Kamelda ada yang mau ditambahin? Cukup Kakak. Udah ya. Sekarang kita mau aktivitas nih sekarang. Ya, kita mau aktivitas. Adik-adik pasti menunggu ini. Aduh, apa aktivitasnya? Aku semangat mau aktivitas gitu ya. Aktivitasnya itu adik-adik, tadi kan kakak udah cerita panjang lebar nih ya, udah inget dong, udah ngerti dong. Aktivitasnya kalian bikin video menceritakan kembali kisahnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus yang menyangkal 3 kali itu. Adik-adik cerita dari awal sampai akhir ya, versinya adik-adik sendiri ya. Jadi adik-adik baca dulu Alkitabnya, habis itu adik-adik kasih tahu nih bagaimana yang adik-adik pahami gitu, terus divideoin, dikirim ke kakak-kakak. Karena aktivitas adik-adik ini adalah untuk absensi adik-adik, absensi kehadiran ya. Jadi yang tidak mengumpulkan tugas berarti tidak hadir dong. Nanti kita tidak tahu adik-adik menonton ibadah videonya atau enggak gitu ya, nonton videonya atau tidak. Oke. Kita mau persembahan, kayak dengar firman, kita mau persembahan. Adik-adik dengerin lagu firman Tuhannya sambil nanti membuat persembahan ya, nitip ke mama, ke papa, atau boleh ditransfer langsung ke rekening gereja gitu ya. Yuk kita dengerin ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sudah selesai persembahan, kita udah baca firman, udah ngasih tahu aktivitasnya apa.
sekarang kita mau mengakhiri kelas Horomus hari ini ya. Oke, gitu. Kita mau berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan Kak Sari dan Kak Melda. Kiranya Tuhan, firman Tuhan hari ini tentang tidak menyangkal Tuhan Yesus, selalu berkata jujur, dan kami selalu mau bertobat dan berubah Tuhan menjadi arah lebih baik. Kiranya firman ini boleh menjadi masuk Tuhan ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengaplikasikannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai juga kami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan, dalam sekolah online, dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami. Kiranya Tuhan anak-anak-Mu ini boleh menjadi garam dan terang Tuhan, dan membawa kebaikan dan sukacita bagi lingkungannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesehatan kami, kesehatan keluarga kami, kesehatan seluruh orang-orang yang kami kenal Tuhan. Kiranya Tuhan yang menutup bungkus Tuhan dalam kuasa tangan Tuhan, kiranya kami boleh sehat. Kiranya Tuhan juga yang melancarkan rezeki Tuhan. Kami percaya bahwa situasi pandemi ini Tuhan masih boleh mencukupi segala kebutuhan. Tuhan juga memberikan rezeki Tuhan kepada orang tua kami untuk kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.